Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sri Wulan Andriani SS. Kita hari ini belajar bahasa Indonesia, tapi sebelumnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya karena hari ini Ibu tidak sempat live streaming ya, karena kebetulan hari ini kegiatannya bentrok dengan jadwal yang lain. Jadi hari ini Ibu hanya akan upload video saja, tapi mudah-mudahan video yang Ibu upload bisa membuat bisa kalian pahami penjelasannya. Kalau misalnya ada yang kalian tanyakan, silahkan kalian boleh memberikan komentar berupa pertanyaan, dan juga untuk kehadiran nanti di kolom komentar saja. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang cara menulis surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu siapkan sebenarnya waktu hari Senin ya. Tapi karena hari Senin waktunya mepet, ya udah. Untuk hari ini, nah, surat lamaran pekerjaan. Menurut kamu, mengapa sih menulis atau membuat surat lamaran pekerjaan itu penting? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, sebenarnya seperti ini nih. Secara sifatnya, surat lamaran pekerjaan itu bersifat semi resmi. Mengapa disebut semi resmi? Karena surat lamaran pekerjaan itu ditulis oleh pribadi, tetapi ditujukan untuk instansi atau sebuah lembaga. Dan bahasa yang digunakannya pun bahasa resmi atau bahasa formal, bukan bahasa sehari-hari. Makanya itu disebut dengan surat yang bersifat semi resmi. Kemudian untuk surat lamaran juga, mengapa wajib dibuat ketika kalian akan melamar sebuah pekerjaan? Bayangkan kalau misalnya kalian ingin melamar pekerjaan ke sebuah instansi atau lembaga. Nah, kalian pasti yang mempunyai lembaga tersebut atau instansi tersebut pasti tidak mengenal kalian. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu lewat surat lamaran pekerjaan. Nah, di situ kan ada data-data kalian, ada daftar riwayat hidup kalian, biar menjadi pertimbangan agar kalian bisa masuk atau bisa bekerja di instansi yang kalian lamar. Ya, itu pentingnya mengapa harus ada surat lamaran pekerjaan. Nah, berikutnya kita akan membahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama, ini berbeda ya dengan surat-surat resmi yang lainnya. Yang pertama, langsung ke tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, misalnya kamu kalau misal buatnya hari ini, berarti ya tulis hari ini. Misalnya hari ini tanggal 22 Juli 2020, langsung tulis aja. Misalnya Bogor. Jangan nama kecamatan ya, nama kota aja. Bogor 22 Juli 2020. Itu yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Berikutnya, yang kedua, ada hal dan lampiran. Nah, untuk hal dan lampiran ini boleh ada dan tidak ada. Misal, karena biasanya kalau lampiran itu bisa disebutkan atau tidak. Contoh, nanti Ibu akan memberikan contoh ya, yang surat lamarannya ada perihal dan juga ada lampirannya. Oke, berikutnya, yang ketiga, alamat surat atau tujuan surat tersebut ditujukan untuk siapa? Apakah HRD atau personalia, manajer, atau langsung ke direkturnya? Nanti ada penulisan suratnya. Kemudian salam pembuka, yang pasti harus ada salam pembuka. Kemudian paragraf pembuka. Ini di sini paragraf pembuka boleh ada boleh tidak ya, tergantung dari jenis suratnya. Nanti akan Ibu jelaskan perbedaan-perbedaannya. Kemudian berikutnya setelah paragraf pembuka ada isi surat, yaitu yang berupa biodata kalian. Nanti ada contohnya, isinya itu harus ada apa saja. Kemudian ada paragraf penutup. Nah, kemudian terakhir, kedua terakhir ya, ada salam penutup. Ingat,
salam penutup harus sama dengan salam pembukanya tadi. Kemudian dan yang paling terakhir adalah tanda tangan kalian dan juga nama jelas, nama lengkapnya. Kalau misalnya ada gelar, pakai gelarnya. Kalau tidak ada, berarti cukup nama panjang atau nama lengkapnya aja. Itu untuk sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada kata sapaan dan juga kata ganti. Yang pasti ya harus ada kata ganti. Misalnya bapak, ibu, saudara, anda. Nah itu disebutnya kata ganti dan juga merupakan salah satu kata sapaan juga. Kemudian yang kedua ada pilihan kata dan struktur kalimatnya. Pilihan kata sudah pasti. Nanti di pilihan kata di sini ingat berhubungan dengan sifat dari surat lamaran tersebut. Yang namanya surat lamaran kan harus menggunakan bahasa resmi. Makanya pilihan katanya juga harus menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang formal. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah penggunaan ejaan, titik, koma, dan sebagainya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut di contoh surat lamaran pekerjaannya. Oke. Berikutnya Ibu akan memberikan contoh ya. Contoh surat lamaran pekerjaan. Coba yang di PDF. Nah, yang lamaran pekerjaannya, Bu. Bentar ya. Oke, bisa diperbesar, Bu. Nah, kita langsung aja ya. Karena di sini kebetulan Ibu pakai handphone, jadi biar Ibu sekalian jelaskan saja. Kalian sudah membuat lihat contoh apa? Contoh surat lamaran pekerjaannya kan? Nah, contohnya kurang besar ya? Bisa diperbesar lagi, Bu? Bentar ya. Sebentar. Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Ini adalah contoh penulisan tempat dan juga tanggal pembuatan surat. Contohnya misalnya kemarin Ibu membuat pada tanggal 20 Juli 2020. Di sini ada nama kotanya ya. Bogor, 20 Juli 2020. Dan ini tidak boleh diakhiri tanda titik ya, karena ini bukan akhir kalimat. Berikutnya, nah ini contoh perihal sudah pasti berupa lamaran pekerjaan dan lampirannya. Lampiran itu apa? Yaitu misalnya ada daftar riwayat hidup, ada misalnya tergantung dari instansi meminta syarat-syarat apa saja yang diinginkan dalam pekerjaan tersebut. Misalnya contoh 3 lembar. Untuk penulisan lampiran 3 lembar. 3 ini tidak boleh menggunakan angka ya, tetapi harus menggunakan huruf. Jadi langsung 3 lembar. Ini untuk hal dan lampiran ini boleh ada dan boleh tidak. Berikutnya adalah alamat surat. Nah, di sini ya, alamat surat. Nih, untuk penulisan alamat surat langsung yang terhormat, tidak boleh menggunakan kata kepada. Jadi, untuk bahasa bakunya yaitu menggunakan langsung yang terhormat, misalnya HRD rekrutmen PT Kereta Api Indonesia. Kemudian disebutkan jalan apa? Jalan Wiranata Kusuma misalnya nomor 88 dan kotanya yang dituju, Bandung. Jadi untuk penggunaan kata jalan juga tidak boleh disingkat JL atau JLN ya. Jadi semuanya untuk alamat tidak boleh disingkat kecuali nama PT-nya. Nih HRD PT Kereta Api Indonesia. Berikutnya ada salam pembuka. Di sini salam pembukanya secara umum adalah dengan hormat dan diikuti tanda koma. Berikutnya, di sini ada Ibu contohkan ada paragraf pembuka. Nih ya. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan kalimat pembuka. Nanti insya Allah untuk contohnya, contoh surat lamaran pekerjaannya akan Ibu sampaikan, akan Ibu kirim melalui grup ya, grup kelas.
Ini yang disebut dengan paragraf pembukanya. Kemudian ke bawah langsung di sini ada isi surat. Isi surat ini berupa biodata kalian. Ke bawah, Bu. Nah, biodata ini mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian agama, kewarganegaraan, pendidikan terakhir yang kalian ampu, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini harus ada nomor telepon. Kemudian di bawah lagi. Nah, di sini ini juga termasuk sebagai isi surat lamaran pekerjaannya ya, biasanya berupa hal-hal apa saja yang disyaratkan. Contohnya, karena mengapa yang di sini file? Karena misalnya kalau surat lamaran pekerjaan ini dikirim melalui email, berarti jika dikirim melalui email, berarti yang ditulis adalah filenya, file foto ijazah dan transkrip nilai yang asli. Jadi di scan. Kemudian file foto KTP, ukuran fotonya, kemudian daftar riwayat hidup atau disebutnya CV ya, kurikulum vitae, dan misalnya kalau kalian punya sertifikat komputer. Jadi semua syarat ini di scan, kemudian dikirim melalui email. Nah, makanya disebutnya file. Tapi kalau misalnya dikirim secara langsung lewat kantor pos atau datang langsung ke instansi, berarti disebutnya file ini diganti menjadi fotokopi. Nanti Ibu ada contohnya. Kemudian berikutnya ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup surat lamaran pekerjaan. Di sini contoh kata-katanya atau kalimatnya, demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan besar permohonannya dapat dikabulkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada kata sapaan Bapak dan Ibu ya. Ini yang pengganti. Mengapa tidak boleh ada katanya? Karena ini yang disebut dengan tadi ketatabahasan, harus ada kata ganti atau kata sapaannya. Di sini ada kata Bapak atau Ibu. Kemudian atas perhatian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, nanti contohnya itu yang disebut dengan paragraf penutup. Kemudian di bawahnya lagi, setelah paragraf penutup, Bu, maaf, ada salam penutup ya, sebelah kanan. Nah, di sini hormat saya, salam penutupnya. Tadi kan salam pembukanya dengan hormat, berarti salam penutupnya hormat saya, dan ada nama terangnya dan nama lengkapnya, misalnya Dian Ferry Pratama. Ini contoh surat lamaran pekerjaan yang dikirim melalui email ya. Berikutnya mapu contoh yang PDF yang apa tuh? Word. Contoh surat lamaran yang Word dalam bentuk Word ya. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan hampir sama ya. Ini sama. Contoh Ibu akan memberikan contoh daftar riwayat hidup saja. Coba Bu, maaf. Yang PDF daftar riwayat hidup. Nah, di sini contoh penulisan daftar riwayat hidup ya. Yang pertama harus ada data pribadi, hampir sama dengan yang di surat lamaran pekerjaan. Kemudian ke bawah lagi, setelah data pribadi, kemudian ada pendidikan, pengalaman kalian ya, pendidikan formal dari tahun, kemudian di mana, kemudian jika ada pengalaman kerja berarti pengalaman kerja, jika tidak ada berarti kosongkan saja. Kemudian berikutnya ada pengalaman organisasi selama kalian sekolah misalnya, dan kalau misalnya ada sertifikat keahlian. Nanti contohnya pun nanti insya Allah akan Ibu kirim ke grup kelas. Oke, terima kasih. Mungkin sekian ya penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika penjelasannya terlalu cepat. Jika ada pertanyaan atau apapun itu, silahkan kalian boleh tanya atau tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.